Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dalam kitab Ad-Da'awat tentang doa-doa. Kita sampai pada bab 24, babud du'ai ghairu mustaqbil qiblah, yaitu bab berdoa tanpa menghadap kiblat. Kita tahu bahwasanya di antara adab dalam berdoa adalah menghadap kiblat, akan tapi hal ini bukanlah suatu kewajiban, hanya dianjurkan dan disunahkan. Artinya jika seorang berdoa atau menghadap kiblat pun tidak jadi masalah, meskipun yang dianjurkan adalah menghadap kiblat. Adapun dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari adalah sebagaimana berikut. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Muhammad bin Mahbub qala haddatsana Abu Awanah an Qatadah an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jum'ah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah pada hari Jumat. Faqama rajulun, maka ada seorang berdiri dan berkata, faqala ya Rasulullah ud'ullaha an yasqiyana, ya Rasulullah berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan bagi kami. Fataghayyamatis samaa'u wa mutirna, intinya Rasulullah SAW pun berdoa, maka kemudian langit pun menjadi mendung, lantas kami pun ditimpa dengan hujan. Hatta ma kada ar-rajulu yasilu ila manzilihi, hampir-hampir seorang tidak bisa pulang ke rumahnya karena saking derasnya hujan ketika itu. Falam tazal tumtaru ilal jum'atil muqbilah, dan terus kota Madinah dicurahi hujan dengan deras sampai Jumat pekan depan. Faqama dzalika rajul aw ghairuhu, maka laki-laki yang pekan lalu datang lagi hari Jumat kemudian, atau laki yang lain. Faqala ud'ullaha an yasrifahu anna, ya Rasulullah berdoalah kepada Allah agar memalingkan hujan yang keras ini dari kami, jauhkan dari kami. Faqad ghariqna, sungguh kami telah tenggelam, artinya hujan yang sangat banyak. Faqala Allahumma hawalaina wa la alaina, maka Rasulullah SAW berdoa, ya Allah jadikanlah hujan sekitar kami, bukan mengenai kami. Maka faja'ala as-sahabu yataqatta'u haulal Madinah wala yumtiru ahlal Madinah, maka jadilah awan terpecah-pecah, kemudian awan tersebut terpecah-pecah kemudian menjauh dari kota Madinah, kemudian tidak menurunkan hujan kepada penduduk Madinah, hanya menurunkan hujan di sekitar kota Madinah. Ini sisi pendalilannya sangat jelas. Ini adalah salah satu metode untuk minta hujan, sebagaimana dijelaskan oleh fuqaha bahwasanya kalau seorang minta hujan bisa dengan salat istisqa, bisa juga ketika khatib sedang khutbah Jumat kemudian dia berdoa sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, dan yang ketiga bisa berdoa masing-masing. Dan khatib Jum'ah ketika berdoa minta hujan, maka sang khatib menghadap makmum, yaitu membelakangi kiblat. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat tentu akan diriwayatkan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghadap kiblat, Rasulullah SAW menghadap makmum, ya. Sebagaimana kalau khatib sekarang berdoa, mereka tidak menghadap balik belakang menghadap kiblat, tapi mereka tetap menghadap makmum dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya hingga tinggi hingga terlihat putih ketiak beliau, yang semakin menguatkan bahwasanya beliau berdoa menghadap makmum, ya, dan membelakangi kiblat. Ini dalil bahwasanya berdoa tanpa menghadap kiblat dibolehkan. Karena kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, annal khatib min sya'nihi an yastadbiral qiblah. Kita tahu namanya khatib Jumat biasanya membelakangi kiblat. Wa annahu lam yunqal annahu sallallahu alaihi wasallam lamma da'a fil marrataini istadara. Dan tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa di Jumat yang pertama dan Jumat yang kedua berputar membelakangi makmum menghadap kiblat. Tidak. Kita sebutkan dalam hadis ini Rasulullah doa dua kali. Doa pertama agar hujan turun, doa kedua agar hujan terpisah meninggalkan kota Madinah dan berada di sekitar kota Madinah, dan dua-duanya tidak dinukilkan
Rasulullah SAW balik belakang menghadap kiblat membelakangi makmum. Berarti menunjukkan Rasulullah SAW pada hukum asal ketika berkhutbah menghadap makmum membelakangi kiblat dan demikian. Baik, bab berikutnya bab doa mustaqbil kiblat. Sekarang doa menghadap kiblat. Doa menghadap kiblat. Dalil-dalilnya apa saja? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Musa bin Ismail, qala haddatsana Wuhaib, qala haddatsana Amr bin Yahya an Abbad bin Tamim an Abdullah bin Zaid qala. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila hadzal musalla yastasqi. Rasulullah SAW pergi ke musalla ini, itu tanah lapang yang luas, untuk minta hujan. Fada'a wastasqa. Maka Rasulullah SAW pun berdoa dan minta hujan. Tsumma istaqbala al-qiblah wa qalaba rida'ahu. Kemudian Rasulullah SAW menghadap kiblat dan membalikkan ridanya. Ini contoh model minta hujan dengan salat istisqa. Dan disunahkan kalau salat istisqa adalah pergi ke tanah lapang sebagaimana salat Id, sebagaimana salat al-Idain, salat Idul Fitri, Idul Adha. Maka Rasulullah SAW keluar ke tanah lapang, kemudian Rasulullah SAW berdoa, tsumma istaqbala al-qiblah. Di sini disebutkan Rasulullah SAW menghadap kiblat. Ya. Dalam lafal yang lain, wa annahu lamma arada an yad'uwa istaqbala al-qiblah wa hawwala rida'ahu. Ketika Rasulullah SAW hendak berdoa, maka beliau pun menghadap kiblat dan beliau merubah ridanya. Ya. Ini salah satu sunnah ketika salat istisqa dengan merubah rida selendang yang dipakai dengan berharap Allah merubah kondisi. Allah merubah kondisi. Dan ini dalil bahwasanya disunahkan untuk berdoa menghadap kiblat. Ya, jadi ketika salat istisqa doa menghadap kiblat. Sengaja Rasulullah SAW menghadap kiblat. Dan ada dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwasanya disunahkan untuk berdoa menghadap kiblat. Di antaranya di sini Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan beberapa hadis. Di antaranya hadis Umar yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya. Di mana kata Umar radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi al-wahyu yusma'u inda wajhi kadawiyin nahl. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau turun wahyu kepadanya, maka didengar dari sisi wajahnya terdengar wahyu tersebut seperti dawiyin nahl, seperti apa namanya? Suara lebah. Fa anzalallahu alaihi yauman, maka suatu hari turun wahyu kepadanya, terdengar suara seperti itu. Tsumma suriya an hukmi Rasulullah sallallahu seperti sadar, artinya wahyu sudah selesai. Fastaqbalal qiblata wa rafa'a yadayhi wa da'a. Rasulullah sallallahu menghadap kiblat, Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan Rasulullah sallallahu berdoa. Di sini dikumpulkan dua sunnah, yaitu menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Ini hadis bahwasanya menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu ketika berdoa terkadang menyengaja menghadap kiblat. Fastaqbalal kiblat, ya. Ini menunjukkan bahwasanya kiblat orang yang berdoa juga adalah menghadap Ka'bah, sama seperti orang salat. Kemudian juga dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi dari hadis Ibnu Abbas an Umar, dari Umar, lamma kana yaum Badrin nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikin fastaqbala al-qiblata thumma madda yadayhi faja'ala yahtifu bi rabbih. Ketika perang Badar, Rasulullah SAW melihat kepada kaum musyrikin, maka Rasulullah SAW menghadap kiblat. Thumma madda yadayhi, kemudian Rasulullah SAW setelah menghadap kiblat, Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Faja'ala yahtifu bi rabbih, kemudian Rasulullah SAW pun berdoa kepada Rabbnya. Ini juga dalil bahwasanya Rasulullah SAW menggabungkan dua sunnah, menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Ini di antara dalil bahwasanya disunnahkan ketika berdoa menghadap kiblat. Kemudian juga hadis Ibnu Mas'ud, istaqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bata fada'a ala nafarin min Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Ka'bah, kemudian mendoakan
terhadap keburukan seorang Quraisy itu ketika Rasulullah SAW sedang salat kemudian diganggu, di mana Rasulullah SAW sujud, kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid mengambil salul jazur, yaitu isi perut onta, kemudian diletakkan di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah Fatimah radhiyallahu taala anha membersihkan kotoran dari pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama Fatimah belum datang, Rasulullah SAW terus sujud, tidak bergeming. Mungkin Rasulullah berdiri, mungkin kotoran onta akan mengotori Masjidil Haram, maka Rasulullah SAW bertahan sampai datang Fatimah membersihkan dari Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyelesaikan solatnya. Kemudian Rasulullah SAW menghadap Ka'bah. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy, kata Rasulullah SAW, ya Allah binasakanlah Quraisy. Ya Allah, Allahumma alaika bi fulan wa fulan. Maka Rasulullah kemudian menyebutkan, ya Allah binasakanlah si fulan, kemudian si fulan. Rasulullah sebut mereka, nama mereka satu-satu. Mereka ada 7 orang kalau tidak salah. Semuanya mati dalam perang Badar. Semuanya mati dalam peristiwa perang Badar. Ketika Rasulullah SAW mendoakan keburukan mereka, Rasulullah SAW menghadap Ka'bah. Rasulullah SAW menghadap Ka'bah. Demikian juga hadis Abdurrahman bin Tariq an abihi anna Rasulullah SAW kana idza jaza makanan min dari Ya'la istaqbal qiblata fada'a. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW jika idza jaza, dalam riwayat idza ata, jika Rasulullah SAW mendatangi suatu tempat yang namanya Dar Ya'la di Mekah, Rasulullah SAW pun menghadap kiblat. Rasulullah SAW pun berdoa. Itu Rasulullah SAW menyengaja untuk menghadap kiblat. Ini juga dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dalam hadis Ibnu Abbas yang panjang, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya Hajar dan putranya Ismail, maka mereka berdua mengejar Ibrahim. Kemudian Hajar berkata, atatrukuna bi hadzal wadi, ya hai suamiku, kau tinggalkan kami di lembah yang gersang ini, tidak ada apa-apa. Dan Ibrahim cuek, tidak menjawab. Dia terus melanjutkan perjalanannya sampai kedua kali, sampai ketiga kali. Ketika Ibrahim alaihissalam tidak menjawab, maka sang istri Hajar pun sadar bahwa ini pasti perintah Allah. Maka Hajar berkata, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan engkau? Maka Ibrahim mengatakan, na'am. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Kemudian dia berjalan terus hatta sampai dia tiba di suatu saniyah, itu suatu tempat yang agak tinggi. Istaqbala, maka Ibrahim pun balik menghadap ke Ka'bah. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, kemudian beliau berdoa dengan doa yang kita baca, diabadikan dalam surat Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, dan seterusnya dalam surat Ibrahim. Jadi Ibrahim alaihissalam membalikkan badannya menghadap Ka'bah. Hanya saja dia berdoa jauh setelah istrinya balik supaya tidak kelihatan ketika dia berdoa, karena kalau mereka melihat Ibrahim berdoa alaihissalam mungkin mereka tambah sedih atau berharap Ibrahim balik ke mereka. Maka Ibrahim pun menjauh. Ketika sudah tidak kelihatan, haitsu la yarawnahu, setelah mereka tidak melihat dia, maka dia pun balik menghadap lokasi Ka'bah. Ka'bah belum dibangun lagi, tapi lokasi Ka'bah, maka beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya berdoa menghadap Ka'bah adalah hadis Ibnu Mas'ud. Dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qabri Abdullah dzi Najadain wa fihi falamma faragha min dafnihi istaqbala al-qiblata rafi'an yadayhi." Kata Ibnu Mas'ud, aku melihat Rasulullah SAW datang ke kuburan Abdullah dzil Najadain, atau dzil Najadin, ya Allah alam. Itu Rasulullah SAW datang ke kuburan salah seorang sahabat. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, falamma faragha min dafnihi, ketika Rasulullah SAW selesai dari menguburkannya, istaqbala al-qiblah rafi'an yadayhi. Rasulullah SAW menghadap kiblat dan angkat tangan berdoa untuk sang penghuni kubur. Jadi sunnah kalau kita selesai menguburkan seorang, maka kita doanya menghadap kiblat. Kemudian kita berdoa. Demikian juga kalau seorang mengunjungi kerabatnya yang meninggal dunia di kuburan, dia ingin mendoakan, boleh mendoakan menghadap kiblat. Kemudian mendoakan sang penghuni kubur, tidak jadi masalah. Oleh karenanya di sini kita tahu bahwasanya kiblatnya orang berdoa sama dengan kiblatnya orang salat, itu adalah sama-sama Ka'bah. Ya. Adapun ketika seorang berdoa menghadap ke langit, itu karena fitrah mereka bahwasanya Allah di atas.
Dan ini perkara yang fitrah, hampir setiap orang berdoa menghadap ke langit. Maka sebagian ahlul bidah ketika mereka menolak adanya Allah di atas, mereka mengatakan, kenapa orang ketika berdoa menghadap ke langit? Kata mereka, karena kiblatnya orang berdoa itu di langit. Dan ini dibantah. Jadi mereka ingin mentakwil, kata mereka, kenapa orang berdoa menghadap ke langit? Bukan karena Allah di atas, tapi karena kiblatnya orang berdoa itu ke langit. Bantahannya banyak. Di antara bantahan kita bilang kiblatnya orang berdoa dan kiblatnya orang salat sama menghadap kiblat. Kiblat Ka'bah. Jadi dia menghadap, masalah angkat ke langit itu urusan lain, bukan masalah kiblat. Kiblat tetap menghadap ke Ka'bah. Kalau seandainya kiblat ada di langit, maka tidak harus menghadap Ka'bah. Kemana aja tinggal menghadap ke langit ya. Ini pertama. Lagi kedua, ini pertama bahwasanya tidak ada bedanya antara kiblatnya orang salat dengan kiblatnya doa. Ya. Kemudian yang kedua di antara bantahan, bahwasanya namanya kiblat istaqbala. Istaqbala itu berhadap begini. Berhadap. Nah, kalau seandainya kiblat orang berdoa di langit, harusnya tidur terlentang supaya bisa menghadap ke langit. Tapi kan begini, cuma kita mencari ke atas. Ini dalil fitrah bahwasanya Allah di atas langit ya. Semua orang kalau berdoa angkat tangan ke langit. Adapun mengatakan kiblat ini mereka menghadap langit karena kiblat ini tidak benar. Tidak benar. Lagi pula kiblat bisa berubah. Bukankah kiblat sebelum Nabi berhijrah ketika Nabi berhijrah ke kota Madinah, ya, masih kiblat menghadap Baitul Maqdis. Ya, Rasulullah sempat salat di Madinah kira-kira 16 bulan atau sekitar 17 bulan. Rasulullah SAW menghadap ke Baitul Maqdis, salat menghadap Baitul Maqdis, kiblat. Setelah itu baru kemudian Allah mengatakan, perhatikan, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami melihat wajahmu bolak-balik ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan palingkan engkau ke kiblat yang kau sukai. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Baru kemudian kiblat berubah dari menghadap ke utara ke Baitul Maqdis, berubah menjadi menghadap selatan, menghadap Ka'bah. Sementara ketika Rasulullah SAW berdoa ingin kiblat berubah, Rasulullah sering lihat ke langit. Artinya kiblat bisa berubah, adapun fitrah Allah di atas tidak pernah berubah. Ya, orang kemana berdoa ke atas. Di antara penjelasan bantahan bahwasanya orang yang mengatakan untuk menolak Allah di langit, kata mereka, fitrah manusia orang berdoa ke atas ke arah langit itu karena kiblat doa di langit. Kita bilang tidak benar. Kiblat orang berdoa dan kiblat orang salat sama, itu sama-sama ke arah Ka'bah. Adapun ke langit itu urusan karena fitrah manusia mengetahui Allah di atas. Tapi kita lanjutkan bab ke-26, bab da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam li khadimihi bi tulil umri wa bi kathrati malihi. Bab tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pembantunya, itu Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, dengan agar berumur panjang dan agar hartanya banyak. Agar berumur panjang dan hartanya banyak. Baik. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Abdullah bin Abil Aswad, qala hadatsana Harami, qala hadatsana Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu taala anhu, dari Qatadah, dari Anas radhiyallahu taala anhu, qalat ummi, ibuku berkata, yaitu Ummu Sulaim, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, khadimuka Anas, wahai Rasulullah, pembantumu Anas. Itu putranya sendiri. Putraku Anas itu pembantumu Anas. Ud'ullaha lahu, doakanlah untuknya. Ini ibu perhatian sama anaknya, minta doa kepada Nabi untuk anaknya. Qala, maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma akthir malahu, ya Allah banyakkanlah hartanya, wa waladahu, dan banyakkanlah anaknya, wa barik lahu fima a'taitahu, dan berilah berkeberkahan kepada apa yang kau anugerahkan kepadanya. Perhatikan sini, Rasulullah SAW tidak hanya sekedar meminta banyak harta dan banyak anak untuk Anas bin Malik, tapi Rasulullah SAW akhirkan dengan berkata, berilah berkah atas apa yang kau berikan. Artinya kalau kau berikan harta kepada Anas, harta yang penuh berkah. Kalau kau berikan anak kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka anak-anak yang berkah. Ya, karena harta yang banyak kalau ternyata tidak berkah hanya menjadi malapetaka di akhirat bagi seseorang. Ya, menambah banyak hisab, apalagi digunakan untuk yang tidak benar. Oleh karena seorang minta harta yang berkah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu
ketika Rasulullah SAW datang, maka ibunya mengantar Anas bin Malik, kemudian menawarkan Anas bin Malik untuk menjadi pembantu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ketika Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang antara menjadi pembantu, umurnya sekitar 9 tahun. 9 tahun sudah jadi pembantu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjadi pembantu bersama Nabi sekitar 10 tahun bersama Nabi. 10 tahun. Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Jadi Anas menjadi pembantu Nabi selama sekitar 10 tahun dan dia ketika menjadi pembantu sekitar 9 tahun. Maka ibunya Ummu Sulaim meminta Nabi untuk mendoakan Anas dan akhirnya Rasulullah SAW mendoakan Anas dengan doa yang luar biasa ya. Siapa? Kita paling cinta manusia apa? Harta banyak, anak banyak. Ini paling kita senang apa? Harta banyak, anak banyak. Anak banyak enggak punya harta repot. Harta banyak enggak punya anak juga repot. Ingin punya harta banyak, anak banyak ya. Banyak orang takut punya anak karena takut miskin. Ya. Tapi maka Rasulullah mendoakan dua perkara yang sangat disukai oleh seorang lelaki, apalagi zaman tersebut. Harta yang banyak, anak yang banyak. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya dan berkahilah anugerah yang kau berikan kepadanya. Itu berkahi anak-anaknya, berkahi hartanya. Dan doa Nabi SAW pun dikabulkan. Ya. Dalam riwayat, hartanya banyak ya. Qala Anas wallahi inna mali lakatsir. Demi Allah hartaku sangat banyak. Wa inna waladi wa walada waladi la yata'adawna 'ala nahwil mi'ah al-yaum. Sungguhnya anakku dan cucu-cucuku, yaitu anak laki-laki semuanya, ya, sekarang ini lebih dari 100, kata Anas ketika dia masih hidup. Sekarang lebih dari 100. Ya. Ada yang mengatakan Imam Nawawi berkata, kana akthar sahabati auladan. Sahabat yang paling banyak anaknya adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan disebutkan oleh Ibnu Qutaibah di Al-Basrah, ada 3 orang yang mereka tidak meninggal kecuali mereka melihat dari anak-anaknya 100 anak laki-laki, ya, anak dan cucu. 3 orang ini anaknya banyak semua. Anak laki-laki atau cucu laki-laki gabungan semua 100. 3 orang tersebut Abu Bakrah anaknya juga sebanyak. Wa Anas juga anaknya banyak. 100 anak, tapi ini laki-laki semua, bukan perempuan. Bicara laki-laki, anak laki-laki. Wa Khalifah bin Badr juga demikian. Ada yang mengatakan yang keempat yaitu Al-Muhallab bin Abi Safwah. Jadi bin Abi Safrah. Jadi ada 4 orang yang di Basrah ketika tidaklah mereka meninggal kecuali mereka melihat anak mereka laki-laki lebih dari 100. Demikian juga di antara keberkahan yang diberikan kepada Anas, wa kana lahu bustan ya'ti fi kulli sanatin al-fakihatu marratain. Beliau punya kebun, bahwasanya kebun tersebut berbuah 2 kali dalam setahun, sementara orang lain cuma sekali. 2 kali dalam setahun, sementara orang lain cuma sekali ya. Saya tidak tahu mangga kalau mangga berapa kali dalam setahun. Enggak ada informasi nanti ya. Intinya diberkahilah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahkan kebunnya ketika orang-orang cuma berbuah setahun sekali, beliau 2 kali. Saya lihat sebentar. Ini mangga ya, adalah salah satu jenis tanaman buah yang banyak terdapat, yang berbuah rata-rata hanya sekali dalam setahun. Mangga hanya sekali dalam setahun rata-rata ya. Saya pernah pergi ke rumah kawan. Dia bilang sendiri, saya baru cek, saya belum pernah cek, ini baru sekali saya cek. Jadi saya pergi ke rumah kawan, dia punya pohon mangga. Pohon mangganya manis buahnya dan buahnya banyak. Dan setiap berbuah dia bagi-bagi. Jadi bilang sama saya, Ustaz, mangga ini agak unik karena dia setahun berbuah 2 kali. Setiap berbuah dibagi-bagi. Yang tetangga-tetangga semua cuma sekali. Artinya dia tidak bikin rekayasa. Mangga biasa, mangga seperti mangga tetangga-tetangganya, tapi dia berbuah 2 kali.
Saya dicek apa itu aneh atau enggak. Ternyata saya baca memang kebanyakan mangga cuma sekali. Tapi setiap berbuah dia bagi. Setiap berbuah dia bagi ke orang-orang. Jadi namanya keberkahan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu kebunnya berbuah sekali dua kali dalam setahun, sementara orang-orang cuma sekali setahun. Dan ini menunjukkan keberkahan yang Allah berikan kepadanya. Bahkan lebih dari itu, wa kana fihi raihan yaji'u minhu rihul misik. Yaji'u minhu rihul misik. Bahkan di kebunnya itu terkadang ada aroma, tapi aromanya aroma misik, bukan aroma buah-buahan. Ini ya namanya karomah yang Allah berikan kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala. Adapun umur Anas bin Malik ketika meninggal dunia, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Yang jelas ketika Rasulullah SAW datang, beliau umurnya 9 tahun. Kemudian kapan beliau meninggal dunia? Ada yang mengatakan beliau wafat ya tahun 91 Hijriah. Kalau beliau wafat 91 Hijriah plus 9 tahun berarti umur beliau 100. Ya. Ada yang mengatakan beliau meninggal pada tahun 103 Hijriah. 103 Hijriah. Berarti lebih banyak lagi umurnya, 100 lebih, 100 belasan ya. Ya. Ada yang mengatakan umurnya 103 tahun. Wallahu a'lam bishawab, kata Ibn Hajar, wa akthar ma qila fi sinnihi annahu balagha 100 wa 7 sinin. Pendapat yang paling tinggi tentang umur Anas bin Malik 107 tahun. Dan aqall ma qila fihi 99 sanah, dan umur yang paling pendek yang diriwayatkan Anas ada 99. Jadi umur dia antara 99 sampai 107 tahun. Subhanallah, berkah. Ya, tentunya Allah memberikan jalan bagi dia untuk mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang berkah, dan juga memiliki anak-anak yang banyak ya. Ini umur beliau panjang, di antaranya sebab beliau punya anak banyak, umur beliau yang panjang ya. Umur beliau yang panjang. Oleh karena seorang ketika berdoa agar diberikan umur yang panjang, jangan sekedar umur panjang, tapi umur panjang yang berkah. Umur panjang dia bisa produktivitas dalam beramal dan bisa memiliki anak yang soleh, memiliki harta yang bermanfaat. Nabi SAW ketika ditanya, man khairun nas, siapa orang terbaik? Kata Nabi SAW, man tala umruhu hasuna amaluh, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kemudian Rasulullah SAW ditanya lagi, man syarrun nas, siapa orang terburuk? Maka Nabi mengatakan, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, umurnya panjang tapi amalnya buruk. Yang sampai demikian, umur panjang tapi maksiat melulu, mending mati daripada umur panjang tambah-tambah dosa ya. Jadi Rasulullah SAW tidak mendoakan dunia murni, tapi dunia yang berkah, dunia yang mengantarkan kepada akhirat. Itu yang dimaksud. Baik, kita lanjutkan bab mungkin terakhir pada pertemuan kita kali ini, bab doa indal karb. Bab berdoa ketika dalam kondisi karb. Karb itu dalam kondisi darurat, penderitaan, dalam kondisi sulit, dalam kondisi genting, namanya karb. Apa doanya? Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Muslim bin Ibrahim, qala haddatsana Hisham, qala haddatsana Qatadah an Abil Aliyah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u indal karbi. Adalah Rasulullah SAW berdoa ketika dalam kondisi genting. Yaqul la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau Al-Azim dan Al-Halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil azim. Ya Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah Rabbus samawati wal ard, penguasa langit dan bumi, wa rabbul arsyil azim, dan penguasa arsy yang agung. Hadis berikutnya mirip kata Imam Bukhari rahimahullah taala, qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Yahya an Hisham bin Abi Abdullah an Qatadah an Abil Aliyah an Ibni Abbas ya. Dari Qatadah dari Abil Aliyah dan Ibn Abbas, sanadnya sama dengan yang pertama, ya, sama-sama dari Hisham, dari Qatadah, dari Abil Aliyah, dari Ibn Abbas ya. Tapi bawahnya berbeda. Kalau yang di atas dari Muslim bin Ibrahim, yang di bawah dari Musaddad dari Yahya. Taib, yang kedua dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW kana yaqul indal karb. Adalah Rasulullah SAW berkata atau berdoa ketika dalam kondisi genting, la ilaha illallahul azimul halim. Kita tuliskan doanya. La ilaha illallah al-azimul alim.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, Rabbul Arsyil Azim. Kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul Arsyil Karim. Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul Arsyil Azim. Al-Arsyil Karim ya. Tapi ini doanya. Itu doanya Rasulullah SAW bertawassul dengan tauhid. La ilaha illallah ini tauhid, kalimat tauhid. Ini sangat penting ketika seorang dalam kondisi genting dia menunjukkan tauhidnya ya. Seperti Nabi Yunus alaihi salam kata Allah wa dhannuni idza huwa mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika Nabi Yunus alaihi salam ditelan oleh ikan paus, fanada fi dhulumat, maka dia pun menyeru dalam tumpukan kegelapan, yaitu kegelapan perut ikan paus, kegelapan malam, kegelapan lautan. Dia bertawassul dengan la ilaha illa an, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau ya. Di tauhid penting. La ilaha illallah al-azimul alim, Allah yang maha al-azim, yang maha agung. Allah yang maha agung. Kemudian al-halim ya, al-halim. Al-azimul halim, kita pakai ya, al-halim, Allah yang maha halim. Halim adalah yang menunda. Halim maksudnya menunda hukuman padahal mampu untuk menghukum. Menunda hukuman padahal mampu. Semoga yang dihukum berubah. Makanya kalau kita lihat para imam-imam di Masjid Haram, Masjidil Haramain, Masjid Haram maupun Masjid Nabawi, mereka berdoa ketika memuji Allah, mereka mengatakan Rabbana ma ahlamak. Rabbana ma ahlamak, ya Rabb kami betapa halim engkau. Artinya kami bermaksiat, engkau tidak menghukum kami. Kami melakukan pelanggaran, engkau tidak menghukum kami. Kau memberikan kami kesempatan untuk bertobat kepadamu. Itu namanya Al-Halim. Namanya Al-Halim, dan itu di antara sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim al-halimun awahun munib. Ibrahim al-halim. Ibrahim tidak cepat marah, sabar ya. Ketika dia diusir, dia pun tidak berdoa agar Allah menghancurkan kaumnya. Ketika dia mau dibakar, dia pun tidak mendoakan agar Allah menghancurkan kaumnya. Dia sabar ya. Ketika orang mencelanya, dia mengatakan Allah yahdik, semoga Allah beri hidayah kepadamu. Ini kita bertawassul Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengucap Allahu la ilaha illallah al-azim, ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau yang Maha Agung, segala sifatmu agung. Tidak ada yang mengalahkan keagunganmu, tidak ada yang menyamai agunganmu. Al-Halim, Engkau yang Maha Halim. Kami melakukan banyak kemaksiatan, bisa jadi ini penderitaan yang kami hadapi salah satu atau pasti adalah dampak dari kemaksiatan yang kami lakukan. Engkau Al-Halim, ya. Engkau adalah tidak langsung mencabut nyawa kami. Engkau berikan kesempatan kami untuk bertobat kepada Allah. Sifat Al-Halim. Kemudian la ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim. Rabbul Arsyil Azim. Penguasa. Sini la ilallah diulang 3 kali. La ilallah, la ilallah, la ilallah. Tauhidnya 3 kali. Penguasa arsy yang agung. Arsy agung disebutkan karena arsy agung karena tidak ada makhluk yang lebih, makhluk paling besar adalah arsy. Makhluk terbesar yang kita ketahui, yang kita dikabarkan adalah arsy. Maka dia disebut dengan agung ya. Dan dia sangat berat. Makanya di antara doa Nabi SAW, zikir Nabi subhanallah bihamdihi adada khalqi wa ridha wa
wa zinata arsyihi. Wa zinata arsyihi maksudnya kami subhanallah bihamdihi ada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi maksudnya ya Allah aku mengucapkan subhanallah wa bihamdihi zinata arsyihi, itu seberat arsy, karena arsy adalah makhluk yang paling besar. Dalam riwayat disebutkan tidaklah bumi dan langit diletakkan di kursi kecuali seperti suatu halaqah atau cincin yang diletakkan di padang pasir. Karena kita tahu kursi wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kemudian kata Nabi, tidaklah kursi diletakkan di arsy kecuali seperti cincin yang diletakkan di padang pasir. Berarti arsy sangat besar. Makanya disifati dengan Al-Azim, Rabbul Arsyil Azim. Dalam Al-Quran arsy disifati dengan 3 sifat, Al-Azim, Al-Majid, Dzul Arsyil Majid, kemudian Al-Karim. Kemudian juga Rasulullah mengulangi tauhid lagi. Ini yang pertama kalimat tauhid. Yang pertama ini kalimat tauhid juga. Rasulullah ulang 2. Juga ulang lagi la ilaha illallah, kalimat tauhid yang ketiga. Yang ketiga, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbil ardi, penguasa langit dan bumi, wa rabbul arsyil karim. Sini penguasa arsy yang mulia. Karim ini kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, Al-Karim maksudnya al-bahi, yaitu yang indah. Yang indah. Yang indah seperti Allah mengatakan zaujin karim, yaitu tumbuh-tumbuhan yang indah. Jadi arsy Allah sangat sangat besar, sangat agung dan sangat mulia. Sangat mulia ya. Dan Allah sebut dalam Al-Qur'an sifat-sifat arsy 3, Al-Majid di antaranya Al-Azim, Al-Karim, seperti Al-Majid dalam surat Al-Buruj, Dzul Arsyil Majidi, dalam qiraah Dzul Arsyil Majidi, pemilik arsy yang majid, yang luas, yang besar, yang mulia. Kemudian disifati dengan Al-Azim seperti kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, Qul limanil ardu man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim fasayaquluna lillah qul afala tattaqun. Katakanlah, siapakah pemilik langit yang 7 dan pemilik arsy yang agung? Maka mereka mengatakan Allah. Kemudian juga di akhir surah Al-Mu'minun Allah sebut arsy dengan sifat Al-Karim. Ya, afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa may yad'u ma ilahan akhar. Allah mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Rabbul arsyil karim, pemilik arsy yang indah. Inilah doa yang diucapkan oleh seorang ketika dalam kondisi genting. Di sini ada pembahasan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u indal karb. Ya, saya bacakan Ibnu Abbas berkata, kana, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u indal karb. Adalah Rasulullah SAW berdoa ketika genting dengan doa di atas, ini ya, doa ini. Baik, apa yang dimaksud dengan berdoa? Di sini ada 2 pendapat. Apa yang maksud dengan berdoa di sini? Pendapat pertama maksudnya mengucapkan zikir di atas, mengucapkan zikir di atas lalu berdoa. Ini pendapat pertama. Jadi bukan cuma zikir ini, artinya ketika dalam kondisi genting kita baca la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim, baru kita berdoa. Ini adalah tawassul
sebelum berdoa. Dan ini pendapat sebagian ulama ya. Berdasarkan riwayat ya, dalam riwayat dalam riwayat thumma da'a. Jadi Rasulullah SAW mengucapkan ini kemudian berdoa. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini tidak perlu tambah doa, tidak perlu tambah doa. Zikir ini mewakili doa. Karena pujian kepada Allah, pengakuan terhadap Allah sudah tahu keinginan kita. Dan ini semisal ini banyak seperti Nabi Yunus tadi yang kita sebutkan. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia cuma mengatakan la ilaha illa anta, ya Allah tidak berhak disembah kecuali Engkau, subhanaka, Engkau Maha Suci. Inni kuntu minadh dhalimin, aku termasuk orang zalim. Dia tidak berdoa, itulah zikir, itulah doa. Itulah zikir, zikir itulah doa. Setelah itu Allah mengatakan wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami selamatkan kaum mukminin. Sehingga kaum mukminin dalam kondisi penderitaan boleh berdoa dengan doanya Nabi Yunus. Makanya ketika Rasulullah SAW menyampaikan doa Nabi Yunus ya, beliau berkata da'wati dhinnun idh da'a wa huwa fi batnil hud. Doanya Nabi Yunus ketika dia berdoa dalam perut ikan paus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa innahu lam yad'u biha rajulan muslim fi syai'in qad illa istajaba Allah taala lahu. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini kecuali Allah kabulkan doanya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam sebagian riwayat, faqala rajulun akanat li Yunus khassatan am lil mu'minin 'amah. Ya Rasulullah, doa ini untuk Nabi Yunus saja atau untuk kaum mukminin seluruhnya? Kata Rasulullah SAW, untuk kaum mukminin. Ala tasma' ila qaulillahi ta'ala wa kadzalika nunjil mu'minin. Tidakkah kau dengar ayat Allah setelah itu, demikianlah kami selamatkan orang-orang beriman. Artinya orang beriman yang berdoa dengan doa Nabi Yunus sudah cukup ya. Jadi terkadang zikir sudah mewakili doa. Demikian juga ketika di padang Arafah, kata Rasulullah SAW, khairud du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa, khairud du'a'u yaumi Arafah. Doa hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min ba'di, dan sebaik-baik apa yang ucapkan olehku dan para nabi, la ilaha illallah la syarikalah, la ilaha illa syarika lahul mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah memberi mukadimah, doa terbaiklah di hari Arafah, dan sebaik doa yang aku ucapkan adalah ini. Sehingga la ilaha illa syarika lahul mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir adalah zikir tapi mengandung makna doa, mengandung pengakuan terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dijelaskan oleh Sufyan Ibn Uyainah ya. Sebagaimana makhluk ketika ada orang miskin datang kepadanya, dia hanya memuji-muji. Misalnya orang-orang miskin datang ke orang kaya, dia puji-puji orang kaya tersebut. Dia enggak usah minta, orang kaya paham dikasih. Ya. Seperti Umayyah bin Abi Salt disebutkan ketika dia memuji Abdullah bin Jada'an, dia berkata, "A'adzkuru hajati am qad kafani haya'uka inna shimatakal haya'u." Ya. Apakah aku harus menyebutkan kebutuhanku wahai Abdullah bin Jada'an, atau kau cukupkan engkau rasa malu? Engkau malu enggak usah sebutkan, engkau pasti akan membantu. Idza athna 'alaikal mar'u yawman kafahu min ta'arrudika thana'. Jika ada seorang mujimu pada suatu hari, tidak perlu dia cukup bagi dia, tidak perlu dia sebutkan hajatnya, dia memuji saja sudah cukup. Kalau manusia saja, kata Sufyan, fa hadza makhluqun hina nasaba ilal karam iktafa bi thana' 'ala as-su'al fa kaifa bil khaliq. Kata Sufyan bin Uyainah, ini makhluk. Kalau ada orang makhluk yang mulia, dia dipuji saja oleh orang yang kesusahan, dia paham orang ini butuh, maka dia tidak perlu minta-minta, dia pun kasih. Dia malu kalau enggak kasih. Bagaimana dengan Khaliq Allah Subhanahu wa taala? Wallah alam bisawab. Ini dua metode. Artinya seorang boleh saja menggabungkan. Intinya dia mengulangi doa ini, kemudian kalau dia ingin tambah, ya Allah tolonglah aku dengan ucapannya, maka tidak mengapa insyaallah taala. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan dengan bab yang baru, mulai syarah-syarah doa-doa dari bab ta'awudz min jahdil bala insyaallah taala. Demikian para dokter sekalian, kajian kita insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang insyaallah maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.